Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 2. Hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025. Saya atas nama Dani Ardianto dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 9 dengan materi etika pergaulan dalam Islam dengan model pembelajaran project based learning di SMP Negeri 1 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya? Oke. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 bulan Agustus apa Oktober? Oktober. Oke. Ananda Abimanyu hadir. Oke. Angga hadir. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu ngapain? Berdoa. Oke, boleh ketua kelasnya dipimpin dulu doa. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berdoa, maka seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, dimohon untuk anak-anak semuanya untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bajunya yang rapi ya nak ya. Sudah? Oke.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, kemarin itu kan kita belajar materi tentang Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Nah, hari ini kita akan lanjut materi lagi, yaitu di indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Nah, apa sih nak relevansi dengan materi yang kemarin? Kalau kemarin kita belajar tentang Al-Quran itu menginspirasi, indahnya apa? Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu, maka kita akan relevansikan dengan etika, ya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, Al-Quran berarti apa sih nak? Al-Quran itu apa kemarin? Kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Nabi Muhammad, ya. Oke, melalui Jibril kemudian sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara kemarin Al-Quran itu menginspirasi dengan semangat mencari ilmu pengetahuan. Kemarin kita berbicara soal ayat Al-Mujadilah ayat 11 gitu ya. Nah, setelah itu nak, hari ini kita akan belajar indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, ya. Apapun kehidupan kita, maka harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Kita udah ada nih kitabnya, kitab suci yang bernama adalah Al-Quran. Dari pedoman hidup itu, maka kita nanti akan menuju ke jalan kebenaran atau yang sering disebut dengan masuk surga, gitu ya. Oke, hari ini ketika kita sudah mempelajari terkait dengan Al-Quran, maka implementasikan dalam kehidupan kalian tentang apa? Etika, ya. Jadi nggak sembarangan nak, ketika kalian bermain, kalian berkomunikasi dengan siapapun, maka di situ harus sesuai dengan etika-etika yang baik. Islam itu sudah mengajarkan etika-etika yang baik dalam berkomunikasi. Itu seperti apa itu sudah diajarkan oleh Islam, dan hari ini kita akan belajar terkait dengan materi tersebut, ya. Kita nanti akan membahas tentang mengapa sih kita perlu berhati-hati dalam berbicara dan bergaul dengan orang lain, ya. Ngapain sih kok kita ini perlu banget kok hati-hati ketika kita ngomong, ketika kita bergaul sama orang lain, gitu ya. Itu harus berhati-hati supaya apa nak? Supaya tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Kemudian apa akibatnya jika seseorang tidak memiliki etika dalam bergaul dan komunikasi? Ketika kita tidak memiliki etika yang baik, kira-kira teman-teman bakal seneng nggak sama kita? Enggak ya. Nah, nanti kita akan bahas itu tuh, ya.
Kemudian yang ketiga, menurutmu apakah komunikasi yang sopan dan jujur bisa membuat seseorang itu lebih disukai dalam pergaulan? Iya, nah nanti kita akan kumpas tuntas terkait dengan materi-materi tersebut ya. Nah, di mana hari ini kita akan belajar terkait dengan etika pergaulan ya. Jadi semoga ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini nak. Di antaranya menumbuhkan akhlak mulia dan sopan santun dalam bergaul. Jadi kalian tidak pergaulan bebas, ada batasan-batasan dalam bergaul gitu ya. Kemudian yang kedua, membiasakan komunikasi yang jujur, santun dan bijak. Sebagaimana kalian adalah seorang muslim, berarti ada batasan-batasan, ada pembiasaan-pembiasaan secara berkomunikasi yang baik, yang santun, itu bagaimana. Yang ketiga, meningkatkan empati dan sikap saling menghargai ya. Jadi kita nggak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain. Selanjutnya kita akan saksikan ada sebuah video ya. Silahkan kalian simak. Bisa jadi dia berbeda warna kulit denganmu. Karena dia adalah cerminan dirimu. Dialah sahabat. Nah, tadi kalian itu sudah menonton sebuah video tentang apa sih nak? Tentang etika bergaul dengan teman. Bener apa enggak? Oke, dari video yang kalian tonton tadi itu berarti ada efek enggak nak ketika kita bergaul sama teman yang baik sama teman yang tidak baik? Ada ngefeknya apa enggak? Ada ya. Ketika kita bergaul dengan teman yang baik, maka kita akan ikut menjadi orang yang baik gitu ya. Sebagaimana kan ada tuh ya sebuah pepatah mengatakan, bertemanlah dengan orang yang menjual minyak wangi supaya apa? Supaya ikut wangi gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalian adalah teman-teman yang baik, maka kalian akan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Begitupun dengan sebaliknya, ketika kita memilih teman yang kurang baik, ya setidaknya kita bisa merubahnya menjadi yang lebih baik. Jangan malah kita ikut kepada mereka gitu ya. Pak Dani akan menjelaskan juga terkait dengan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Diharapkan satu, kalian tuh dapat menjelaskan terkait dengan pengertian etika itu bagaimana, komunikasi menurut ajaran Islam itu seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi adab dan tata cara bergaul, serta berkomunikasi yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga apa? Menunjukkan sikap sopan, menunjukkan sikap santun, dan menghargai orang lain dalam bergaul sehari-hari. Yang keempat, kalian dapat menerapkan etika berkomunikasi yang baik, baik itu secara langsung melalui ataupun secara melalui sosial media gitu ya. Kemudian yang terakhir yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini adalah kalian dapat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul dan berkomunikasi dengan sesama gitu ya. Oke, biar lebih semangat lagi, maka Pak Dani akan coba ajak kalian ice breaking terlebih dahulu ya. Pak Dani boleh minta kalian untuk berdiri supaya lebih semangat hari ini ya. Silakan berdiri, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia, prok prok prok. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bisa? Bisa. Oke, kita akan coba ya. Keren nih. Ya. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia.
Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Keren banget kelas 9H ya. Boleh silahkan duduk kembali. Oke, nak, hari ini kita akan belajar materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam ya. Boleh dilihat ke depan terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas dalam garis besarnya yaitu adalah pengertian etika pergaulan ya. Etika itu apa sih, Pak? Ya. Etika adalah tata cara berhubungan dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai kesopanan, sopan santun, dan juga ajaran Islam. Di mana Islam itu mengajarkan bahwa setiap muslim, setiap kita ini muslim apa enggak sih, nak? Muslim ya. Setiap muslim itu harus menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga perbuatan agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah berkata, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia ya. Dimana setiap pergaulan itu harus didasari dengan akhlak mulia, saling menghormati, saling menghargai ya. Supaya apa? Supaya tidak merusak keharmonisan gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari etika pergaulan. Jadi nanti kalau ada soal apa yang dimaksud dengan etika pergaulan, jawabannya adalah apa? Tata cara berhubungan dengan orang lain. Iya ya, benar. Jadi etika pergaulan adalah tata cara berhubungan dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai sopan santun dan ajaran Islam. Paham sampai sini? Paham. Oke, Pak Dani akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang pentingnya etika dalam pergaulan ya. Nah, jadi pergaulan itu penting banget, nak, kita ada etika. Di antaranya satu, ketika etika kita bagus dalam pergaulan, maka dapat membentuk pribadi yang santun dan disukai banyak orang. Senang disukai banyak orang, apa senang nggak punya teman sama sekali? Iya, senang disukai banyak orang ya. Yang kedua, menjaga hubungan baik antar sesama manusia ya. Kemudian yang ketiga, menghindarkan diri dari perselisihan dan permusuhan. Bahkan kita kan nggak boleh nih kalau kita berselisih ataupun bermusuhan, kita nggak boleh lebih dari berapa hari, nak? Tiga hari ya. Kemudian yang keempat, menjadikan lingkungan sekolah dan masyarakat agar lebih harmonis. Udah di sekolah kalian bahagia, di masyarakat juga kalian bahagia. Karena apa? Karena etika kalian baik di sekolah, di rumah, di masyarakat baik. Jadi orang-orang juga akan baik kepada kita semua. Oke, kita akan mulai gamenya ya. Gamenya adalah kalian akan berkumpul menjadi sesuai dengan apa yang Pak Dani minta. Misalnya Pak Dani bilang subuh berarti kalian 2 orang. Kalau Pak Dani bilang duhur berarti kalian 4 orang. Kalau Pak Dani bilang maghrib berarti berapa orang? 3. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai ya. Pak Dani akan sebutkan sholat asar. Oke, mana sholat asar? Sholat asar, sholat asar. Oke, sholat asar ya. Sholat asar berapa rakaat? 4 ya. Udah 4 belum sana? Sudah. Oke, di sini udah 4 belum? Di sini? Di sini? Wah, Fakih, kemudian Abi sama Wiwi nggak punya temen. Oke, sini boleh maju ke depan. Ya. Maju Fakih, Abi, dan Wiwi ya. Oke ya. Kenapa? Kurang ya? Nggak dapat temen ya? Oke. Nah, tadi itu kan kita berbicara soal etika pergaulan ya. Kalau nggak salah ada berapa tadi etika pergaulannya? Ada 4. Oke, Pak Dani minta Wiwi dulu deh. Sebutkan etika pergaulan minimal 2 aja, apa aja? Etika pergaulan dengan orang tua, kemudian teman sebaya. Oke, yang kedua Abi,
disebutin 2 etika pergaulan yang belum disebutin sama Wiwi deh. Apa aja? Orang lebih muda, kemudian sama lawan jenis. Oke, Fakih sebutin rokaat sholat deh, karena tadi kamu salah rokaat sholat ya. Boleh nih dari sholat subuh sampai sholat maghrib, berapa rokaat gitu ya. Subuh 2 rakaat. Oke, terus Salat zuhur 4 rakaat. oke, terus Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. ya. Salat isya 4 rakaat. Oke, boleh kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang boleh duduk lagi, duduk ke tempatnya masing-masing. Hari ini kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok besar sesuai dengan materi tadi. Tapi kelompoknya itu Pak Dani bagi sahabat-sahabat Nabi ya. Sahabat-sahabat Nabi yang pertama ada siapa? Abu Bakar. Oke, tim Abu Bakar sini aja deh, nggak apa-apa ya. Nanti berarti kelompok 1 tim Abu Bakar. Kelompok 4 adalah tim Umar. Kelompok 4 di sini ya, tim Umar. Kelompok 3 tim Ali, dan kelompok 2 tim Utsman ya. Nah, Pak Dani akan bagikan kalian bahan ajarnya ya. Nanti silakan kalian pelajari, kemudian kalian akan Pak Dani minta untuk membuat poster. Jadi nanti boleh kalian gunting, boleh kalian tempel-tempel ya. Oke. Jadi sudah ada materi di situ? Sudah ya? Dah. Oke. Ini nanti bahan untuk kalian membuat poster ya. Silahkan. Jadi nanti kalian boleh tempel-tempelkan di sini. Buat sebagus mungkin, buat sekreatif kalian ya. Baru yang belum dapat mana? Tim Umar ya. Oke, tim Umar. Oke, dengerin ya. Tim Abu Bakar itu akan membuat poster tentang sifat-sifat apa? Sifat-sifat apa tim Abu Bakar? Tim Abu Bakar itu kalian akan membuat tentang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ya. Ada di situ? Ada ya? Silakan nanti kalian pelajari, kalian buat poster yang bagus. Kemudian tim 2 tim siapa nak? Tim Utsman. Tim Utsman kalian membuat etika bergaul dengan teman sebaya. Ada berapa saja tuh etika bergaul dengan teman sebaya ya. Kemudian tim Ali kalian buat etika bergaul dengan orang yang lebih muda ya. Kemudian tim Umar kalian membuat etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Paham? Bisa semuanya? Oke, silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompok kalian, kalian kerjakan. Pak Dani kasih waktu berapa menit nih? 10 menit atau 15 menit cukup? Cukup? Oke, yuk, silakan kalian kerjakan. Oke, kalian dapat materi apa nih? Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar materi tentang apa? Kalimat thayyibah. Ada nggak di sini kalimat thayyibah nak? Ada. Ada. Oke, silakan kalian tulis, kemudian kalian tempelkan di sini ya. Oke, silakan kerjakan. Kalimat kelompok Utsman mana? Udah? Ya. Oh, maksudnya mau gambar bintang? Boleh, nggak apa-apa ya. Materinya di sini nak ya. Nih, kalian kan mendapat etika pergaulan dengan siapa tadi? Teman sebaya. Teman sebaya ya. Di sini udah ada materinya. Nanti dengan kalian potong-potong, kalian tempelkan di situ ya. Boleh tuh, Rifki gambar bintang nanti ditempelkan ya. Masalah apa enggak? Enggak ada, Pak. Aman ya? Oke, materinya tentang apa? Dapat apa? Etika bergaul dengan apa? Oke, ya silakan dibuat ya. Tim Umar gimana? Sudah selesai? Belum? Oke, dapat materi tentang apa tim Umar? Oke, yuk silakan. Ada nggak di situ? Yuk silakan dipotong. Kalian buat posternya ya.
Oke, gimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, pada lihat dulu. Punya Umar sudah, punya Ali sudah, punya Usman sudah, punya Abu Bakar mana sudah? Sudah. Oke, karena sudah selesai semua, sekarang kita akan presentasikan per kelompok. Tapi kita akan lihat yang pertama dari tim Abu Bakar ya. Oke, tim Abu Bakar silakan boleh maju ke depan, presentasikan apa yang sudah kalian buat hari ini. Membuat poster tentang apa nih tim Abu Bakar? Boleh ke depan sini, Nak. Oke, Nak, kita akan lihat presentasi dari tim Abu Bakar ya. Sudah siap? Sudah jadi. Silakan perkenalkan terlebih dahulu, salam, kemudian kelompoknya siapa saja, baru presentasikan kepada teman-teman semuanya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil kerja kami Oke, tentang apa? tentang kalimat thayyibah. Oke, sebelumnya sebutkan dulu dia kelompoknya siapa aja nama-namanya. Kelompok ada Ananda Abimanyu, Hafiz Syamadi, Naomi, Ya. dan Khairunisa Fasabila. Oke. Kemudian sekarang presentasikan yang sudah kalian buat. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada kalimat salam atau kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu bertuliskan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kalimat pembuka. Kedua ada kalimat apa, Nak? Kedua ada kalimat tasbih. Itu digunakan untuk kagum melihat sesuatu seperti. Kalau yang ketiga kalimat tahmid ya. Masya Allah. Tahmid itu bukan Masya Allah tapi Alhamdulillah ya. Yang ketiga itu tuh Masya Allah dipakai ketika melihat keindahan. Oke, yang keempat tahmid. Yang kelima apa, Nak? Istighfar itu gimana? Astagfirullah. Oke, baru yang keenam takbir. Takbir itu bagaimana? Allahu Akbar. Baru yang terakhir adalah kalimat istirja itu gimana? Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu tadi ya, Nak ya. Jadi kelompok Abu Bakar telah mempresentasikan terkait dengan apa yang sudah mereka buat, poster macam-macam kalimat thayyibah gitu ya. Oke, boleh beri hapus dulu untuk kelompok Abu Bakar. Oke, terima kasih kelompok Abu Bakar. Boleh segera duduk dulu ya. Silakan duduk. Baik, Nak, tadi kelompok Abu Bakar sudah membuat sebuah poster terkait dengan macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama mereka adalah salam. Salam ini adalah kalimat pembuka. Bunyinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang boleh, Nak. Pak Dhani akan buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya atau kurang jelas silakan angkat tangan. Oke, si Intan, boleh Tan? Gimana Tan? Oke ya. Kemudian ada lagi? Oke, boleh. Oke, cara bergaul yang baik di media sosial menurut Islam. Ada lagi? Oke, gimana, Nak? Kalau ada teman berkata kasar, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Oke, tadi sudah ada 3 penanya ya. Oke, kita akan bahas dulu. Yang pertama itu kalau nggak salah tadi Intan ya. Intan itu bertanya, Pak, kenapa kita harus menjaga cara berbicara kalau niat kita sebenarnya adalah baik? Nah, gini, Nak, niat yang baik itu memang penting ya. Tapi dalam Islam cara menyampaikannya juga harus baik.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkataan yang baik adalah sedekah, ya. Jadi walaupun niat kita sudah baik, jika disampaikan dengan cara yang kasar, maka tidak akan menjadi benar. Jadi walaupun niat kita sudah baik, maka penyampaian kita juga harus baik, ya. Orang lain tidak akan tersinggung nanti, dan pesan kita tidak tersampaikan dengan baik kalau kita berkatanya secara kasar. Paham sampai sini? Paham. Yang kedua tadi ada penanya, siapa namanya tadi? Safara, ya. Safara tadi bertanya, Pak, bagaimana cara bergaul dengan orang dengan baik di sosial media menurut Islam, ya? Keren nih, ya. Seneng gak sih kalian main sosial media? Seneng, ya. Nah, tadi Safara tuh bertanya bagaimana cara bergaul yang baik menurut syariat Islam di sosial media. Jadi gini, nak, dalam Islam, ya, bergaul di dunia maya itu tetap harus ada adabnya, ada etikanya. Jangan menyebarkan keburukan. Gak usah posting yang aneh-aneh, gitu ya. Gak boleh nyebarkan hoax juga. Kemudian kita gak boleh menghina orang lain. Gunanya apa? Untuk menyebarkan kebaikan aja media sosial kalian, ya. Jangan pakai kalian untuk spam dan lain sebagainya, itu nggak boleh, gitu ya, nak, ya. Oke. Kemudian penanya yang ketiga tadi siapa? Rizky tadi bertanya, kalau teman kita sering berkata kasar, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ada nggak nih di sini yang sering berkata kasar? Nggak ada. Oke, alhamdulillah. Jadi gini, nak, kalau kalian melihat teman kalian berkata kasar, maka kalian yang pertama adalah menasehatinya dengan lemah lembut, ya. Jangan kalian kembali ke ngomong kasar juga, nggak boleh, ya. Nasihatin, nggak boleh lo ngomong kasar itu, nanti kalian akan mendapatkan dosa dan nggak baik juga untuk didengar, ya. Kalian juga harus memberikan contoh yang baik. Kalau kalian nggak senang teman kalian berkata kasar, maka kalian juga nggak boleh ngomong kasar. Dengan cara kalian memberikan contoh yang baik, maka teman kalian akan ikut dengan kalian, gitu ya. Paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Terkait dengan etika bergaul, itu ada 4, dengan lawan jenis, dengan teman sebaya, orang tua, dan orang lebih muda. Maka di sini dapat Bapak simpulkan bahwa etika pergaulan adalah dalam Islam itu mencakup adab terhadap orang tua, adab terhadap orang yang lebih muda, adab terhadap teman sebaya, serta orang yang lebih muda yang berbeda, gitu ya. Orang lebih muda berbeda tuh terhadap lawan jenis, gitu ya. Nah, dengan menerapkan etika ini, kita akan menjadi pelajar yang berakhlak mulia, membawa kedamaian dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, baik, semua materi sudah Pak Dani sampaikan. Sekarang Pak Dani akan mengetes sejauh mana kalian paham pembelajaran hari ini, ya. Silahkan, di sini ada 10 soal, ya. Silahkan kalian kerjakan soal tersebut. Ya. Ada berapa orang di sini? 1. Silahkan dikerjakan, ya. Nah, dikerjakan, ditulis nama terlebih dahulu. Minta tolong Pak Dani untuk ke belakang, nak, estafet saja. Ya, terima kasih. Yang sudah mendapatkan lembar soalnya boleh ditulis nama kalian sama kelas kalian terlebih dahulu, nak. Ya, silakan. Gimana, nak? Ada kesulitan apa enggak? Aman, ya? Oke. Nesha, sudah selesai. Nah, sini, yang sudah selesai sini kumpulkan, boleh. Langsung Pak Dani koreksi, ya. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Baik, nah, ini sudah Pak Dani koreksi semua. Hasilnya lumayan bagus-bagus. Hebat kalian, ya. Di sini Abi, mana Abi? Abi dapat 100, ya. Kemudian Syafara mana?
Safara salah satu ya. Ya 90. Terus Bunga. Bunga hari ini dapat 80. Ada 2 yang salah ya, nggak apa-apa ya. Baik nak, tugas kalian sudah pada nih koreksi dan alhamdulillah kalian mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 80. Yang paling kecil itu nilainya 75 tadi ya. Oke, dengerin. Pak Dani akan ngasih tugas untuk pertemuan selanjutnya ya. Itu tugasnya individu. Ya. Jadi kalian akan membuat video terkait dengan etika-etika pergaulan. Ya. Ada 4, etika bergaul dengan teman yang orang lebih tua, etika bergaul dengan orang yang lebih muda, etika bergaul dengan teman sebaya, sama etika bergaul dengan lawan jenis ya. Silakan nanti kalian buat videonya, durasinya kurang lebih 1 menit lah ya. Isinya terkait dengan etika-etika pergaulan ya. Tadi di situ sudah Bapak cantumkan juga. Kalian mendapatkan materi apa saja, kalian ikuti di situ. Pengumpulannya Pak Dani kasih waktu sampai dengan minggu depan. Berarti berapa hari kalau sampai minggu depan? Seminggu cukup ya? Oke, jangan lupa tulis nama kalian. Kemudian besok dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah antusias, sudah semangat belajar pendidikan agama Islam bareng dengan Pak Dani. Sebelum kita tutup, maka kita akan doa terlebih dahulu. Oke, boleh? Yuk ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Salam kepada Pak Guru. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, semangat belajarnya. Pak Dani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.